Puji nama Tuhan, kembali lagi Bapak Ibu Saudaraku punya kesempatan lagi. Setiap harinya Tuhan Yesus baik, amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku siapkan hati kita mau bersuka cita, kita mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Mari bersama-sama kita satukan hati, kita berdoa. Bapak terima kasih Tuhan buat kesempatan yang baru lagi Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami percaya semua karena anugerah Tuhan, kalau kami ada hari ini semua karena kasih Tuhan. Terima kasih Bapak pagi hari ini, dimanapun kami berada Tuhan, kami akan bersuka cita, kami akan memuji menyembah Tuhan, sertai ibadah kami Tuhan dari awal sampai nanti akhirnya Tuhan. Biar Roh Kudus bekerja bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami siap bersuka cita di dalam nama Tuhan Yesus yang siap bersuka cita bersama dengan saya katakan amin. Mari tetap bersuka cita Bapak Ibu Saudaraku, karena Tuhan Yesus baik, amin. Tak pernah
Kau lepaskan dari kasih-Mu, lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kekal tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kekal tenang bersama-Mu Bapa. Lewat lembah kelam Kau temani aku. Roh-Mu bekerja Tuhan, Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kekal tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kekal tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kekal tenang bersama-Mu Bapa, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Kekal tenang bersama-Mu Bapa, kekal tenang bersama-Mu Bapa, kekal tenang bersama-Mu Bapa. Oh, mengalir kuasa-Mu Tuhan dari tempat
sekalipun dalam hidup kami, Kau ada bersama dengan kami Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Thank you Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah beserta. Katakan Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, sebab Engkau pengharapan kami Tuhan. Dalam kesesakan kami Tuhan, Engkau beserta dengan kami Tuhan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Kau Immanuel, 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 Engkau Allah beserta. Sekali lagi katakan Immanuel, 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 Engkau besertaku. Yes Lord. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Engkau Allah besertaku. Shalom saudara, senang sekali kita dapat berjumpa kembali dan saya bersyukur hari ini bisa berjumpa dengan saudara walaupun secara online, tetapi saya percaya bahwa setiap kita tetap ada dalam semangat yang luar biasa sebab kita punya Allah yang luar biasa. Amin saudaraku. Sebentar kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan, namun sebelumnya saya ingin mengajak saudara untuk kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar yang Kau sudah berikan buat kami. Dan hari ini Tuhan kami mau menikmati firman-Mu. Kami berdoa biarlah setiap kami makin dikuatkan karena kami tahu bahwa kuasa firman Tuhan sanggup untuk menguatkan kehidupan kami, membangkitkan iman kami dan membuka mata kami bahwa kami punya Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan berbicara tentang nama Allah yang luar biasa.
dalam sepanjang bulan ini kita akan berbicara tentang nama Allah. Dan saya percaya bahwa setiap saudara pasti akan diberkati. Oleh karena itu saudara, ada bagian terpenting yang saudara harus tahu, bahwa setiap kita semenjak kita lahir, bahkan anak-anak yang belum lahir pun, orang tua sudah memikirkan nama apa yang diberikan, yang terbaik yang akan diberikan kepada mereka. Itulah sebabnya saudaraku, nama itu begitu penting. Akan tetapi saudaraku, ada bagian yang mungkin saudara tidak sempat memikirkannya, yaitu bahwa terkadang nama asli itu berbeda dengan nama panggilan saudara. Sekali lagi, nama asli terkadang berbeda dengan nama panggilan. Ada beberapa orang yang punya teman baik, teman dekat, sering kumpul, sering memanggil nama, tapi ketika ditanya, kamu tahu nggak nama dia yang sebenarnya? Lalu dia bilang, nggak tahu. Yang saya tahu panggilannya ini, tapi nama aslinya nggak tahu. Dan akhirnya yang terjadi apa saudaraku? Yang terjadi adalah bahwa orang lebih cenderung fokus pada nama panggilan, tapi tidak tahu nama aslinya. Nah, tapi ada juga yang terjadi saudaraku, ada orang-orang tertentu yang sempat berpikir, kenapa kamu kok dipanggil dengan nama itu? Begitu. Dan tahukah saudara bahwa sering kali orang itu dipanggil nama yang lain karena ada beberapa aspek. Misal oleh karena karakternya, sehingga dia dipanggil apa begitu. Atau misalnya juga dia karena punya kebiasaan-kebiasaan tertentu, kemudian orang mencap seperti ini dan akhirnya dipanggillah seperti itu. Juga ada karena kejadian. Karena kejadian apa, lalu orang mengingat akan hal itu, lalu dia dipanggil dengan nama itu. Tetapi ada juga yang terjadi, seseorang dipanggil oleh karena apa? Oleh karena mungkin bentuk fisik, secara jasmania, kemudian dipanggillah seperti itu. Nah, namun saudaraku, perlu kita sadari bahwa seringkali tanpa kita nggak bisa hindari, itu juga bisa terjadi dalam kehidupan kita. Seringkali kita juga punya pengalaman-pengalaman di mana ada orang tertentu yang memanggil nama kita, sebenarnya kita gak suka dipanggil dengan nama itu. Tapi mereka memanggil seperti itu. Akhirnya yang terjadi apa? Kita bisa marah, jengkel, keki, dan itu membuat kita akhirnya malas berteman dengan orang-orang tersebut. Tapi ada juga orang yang dipanggil dan karena panggilannya itu mungkin begitu terlalu menyanjung atau terlalu berlebihan, akhirnya bisa salah tingkah. Contoh, misalnya saya dipanggil Om Ganteng, misalnya seperti itu. Atau Om Gagah, misalnya seperti itu. Wah, tentunya saya kalau dipanggil seperti itu, hati saya senang. Tapi yang jadi masalah, saya bisa salah tingkah, saudara. Nah, itulah sebabnya yang terjadi adalah bahwa sebenarnya panggilan itu penting. Tapi ada juga orang-orang yang berkata, apalah arti sebuah nama? Apalah arti sebuah panggilan? Mau dipanggil ini kek, itu kek. Sudah masa bodoh. Yang penting saya kenal dia, dia kenal saya, seperti itu. Tapi bagi saya saudara, panggilan atau nama panggilan itu penting. Mengapa demikian saudaraku? Sebab yang kita harus tahu bahwa nama panggilan itu juga mencerminkan siapa kita. Itulah sebabnya orang tua tidak akan pernah memberi nama anaknya yang aneh-aneh. Ada nggak dari saudara yang kasih nama anaknya misalnya Yudas Iskariot begitu? Atau pemungut cukai? Atau apa gitu? Jelas nggak mungkin. Orang tua akan memberikan nama sesuai dengan harapan mereka. Nah saudaraku, dalam sepanjang bulan ini kita banyak berbicara tentang nama-nama Allah. Dan minggu yang lalu kita bicara tentang Jehovah Shalom. Bagaimana Allah sang damai sejahtera itu yang luar biasa itu menyertai umatnya. Hari ini kita akan berbicara tentang nama Allah yang berikutnya, yaitu Jehovah Shammah. Dan saya percaya bahwa nama Jehovah Shammah ini mungkin saudara sering dengar, mungkin saudara juga mengetahui arti nama itu. Dan izinkan saya untuk mengajak saudara sekali lagi untuk belajar tentang nama itu. Sebab nama Jehovah Shammah ini berkaitan tentang karakter Allah. Jehovah Shammah berkaitan dengan sifat Allah. Jehovah Shammah berkaitan dengan keagungan Allah. Dan Jehovah Shammah juga berkaitan dengan kuasa Allah. Saudaraku, ada banyak nama-nama Allah, nanti kita akan belajar dalam sepanjang bulan ini. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk membuka firman Tuhan yang terambil di dalam Amsal pasal yang ke-18
ayat yang ke-10. Sekali lagi Amsal 18 ayat yang ke-10, firman Tuhan katakan bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Saudaraku, firman Tuhan katakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Saya percaya bahwa nama Allah ini begitu dikonsentrasikan oleh penulis Amsal, karena penulis Amsal tahu bahwa nama Tuhan adalah nama yang penuh kuasa, saudara. Itulah sebabnya saudara, dalam terjemahan lain saya suka sekali karena dikatakan bahwa Tuhan bagaikan bangunan yang kuat, yang kokoh. Kalau bahasa terjemahan Indonesia itu dikatakan nama Tuhan adalah menara yang kuat. Tapi kalau terjemahan lain katakan Tuhan bagaikan bangunan yang kokoh, yang kuat. Dan orang benar, orang jujur akan berlari ke sana dan mereka akan merasa aman dan selamat. Saya percaya saudaraku, dalam kehidupan kita seperti sekarang ini, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti sekarang ini, banyak orang takut, banyak orang gentar, banyak orang panik. Kemana mereka harus pergi? Sebagai orang benar, sebagai orang percaya, sebagai orang yang benar-benar mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, mereka harus pergi kepada Tuhan. Sebab apa? Karena Tuhan adalah pribadi yang luar biasa, yang menyertai kita, menjagai kita, dan pribadi yang dahsyat dalam penyertaannya terhadap umatnya. Itulah saudaraku, dalam kondisi seperti sekarang ini, saya rindu untuk setiap saudara, saya dan saudara juga tentunya, kita boleh menguatkan orang-orang di sekitar kita. Terlepas daripada kita juga menghadapi masalah ataupun tidak. Tetapi yang paling penting di sini adalah ketika kita mengenal Allah kita, maka saya percaya kita akan berjalan sesuai dengan iman kita kepada Tuhan. Sebab saudaraku, perlu kita pahami, ketika kita berkata tentang Jehovah Shammah, itu memiliki arti bahwa Allah Maha Hadir. Allah ada di situ, Allah ada di sana. Dan ketika kita memiliki pemahaman seperti itu, maka kita harus percaya bahwa dimanapun kita berada, di sana pun Tuhan ada. Amin saudaraku. Dimanapun kita berada, di sana pun Tuhan ada. Dan kalaupun kita percaya bahwa di sana Tuhan ada, maka yang terjadi adalah kita harus yakin bahwa Allah tidak pernah menutup mata. Allah akan selalu menolong kita. Seperti yang firman Tuhan katakan di dalam Mazmur pasal yang ke-121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolongan? Firman Tuhan katakan ayat berikutnya, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Dasar daripada penulis Mazmur ini, karena ia yakin dan percaya bahwa memang Tuhan tidak pernah, kalau pakai bahasa saya, satu kedip meninggalkan kita. Ini kalau orang Jawa bilang kedip itu menutup mata. Barang satu kali pun saudaraku. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jadi saudara bisa bayangkan kalau Allah yang luar biasa memperhatikan kita sedemikian rupa. Maka saya percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama kita. Saudara bisa merasakan bagaimana penyertaan Tuhan ada bersama-sama kita. Kalau saudara percaya akan hal itu, saudara akan benar-benar memiliki damai. Saudara akan memiliki ketenangan. Saudara akan memiliki kenyamanan. Kenapa? Karena kita punya Allah yang luar biasa. Yang kita panggil sebagai Jehovah Shammah. Jehovah Shammah. Di dalam Yeskiel pasal yang ke-48 ayat yang ke-35. Di sana juga dikatakan bahwa ada satu kota yang di mana Tuhan ingin menempatkan semua orang, bangsa yang dipilihnya berada di sana. Dan pada ayat yang ke-35 dikatakan di sana, dan Tuhan hadir di kota itu. Dan orang yang berada di kota itu akan merasa aman, tenang, nyaman. Dan kota itu sangat diidam-idamkan oleh banyak orang, khususnya bangsa Israel. Tetapi yang perlu saudara ketahui, bahwa Tuhan tidak bisa dikotak-kotakkan. Oh Tuhan ada di kota A, Tuhan ada di tempat ini, oh Tuhan hanya ada di gereja itu, oh Tuhan. Tidak saudaraku. Tuhan ada di sini. Tuhan ada di tempat di mana Ia mau Ia berada. Dan khususnya Tuhan mau ada bersama-sama dengan kita. Itu yang luar biasa.
Seringkali kita berusaha untuk, saya mau berbuat jahat. Saya kira Tuhan pasti nggak tahu. Tuhan tahu, saudaraku. Kemanapun saudara pergi ketika saudara mau berbuat sesuatu yang tidak berkenan di hati Tuhan, Tuhan juga tahu. Itulah sebabnya jika saudara memahami bahwa kita punya Allah Jehovah Shammah, maka saya yakin dan percaya saudara akan takut berbuat jahat. Bukan takut ketahuan, tapi karena saudara tahu bahwa mata Tuhan selalu mengawasi setiap kita. Itulah sebabnya dimanapun saudara berada, Tuhan ada di sana. Tetapi yang paling penting di sini adalah kita harus yakin bahwa keberadaan Tuhan atau kebersamaan kita dengan Tuhan ada dengan satu tujuan, yaitu bahwa Tuhan ingin menolong kita. Dalam konteks saat ini, Tuhan ada dalam hati saudara. Tuhan ada di mana saya berada, dan Tuhan juga berada dimanapun saudara berada. Bahkan saudara, kalau saya mau katakan, dalam kondisi seperti sekarang ini, kalau kita bertanya, Tuhan apakah engkau tahu kondisi saya? Saya mau katakan, bahkan Tuhan lebih tahu daripada saudara tahu akan kondisi saudara. Itulah sebabnya saudaraku, Jehovah Shammah bukan sekedar berbicara Tuhan hadir. Tidak. Tapi Jehovah Shammah juga berbicara tentang Tuhan Maha tahu akan kondisi kita. Karena kehadiran Dia untuk menolong setiap kita. Itulah sebabnya saudaraku, ada bagian terpenting ketika kita memahami tentang nama Jehovah Shammah. Kita tidak akan main-main dan kita juga tidak akan pernah menyepelekan Tuhan. Kenapa saya katakan demikian? Karena Tuhan selalu hadir di mana Dia mau hadir. Dan Tuhan mau hadir di dalam kehidupan orang-orang yang berkenan di hati Tuhan. Ada beberapa tokoh di dalam Alkitab yang ini cukup untuk menunjukkan kepada kita semua bahwa kehadiran Tuhan membuat sesuatu itu terjadi sebegitu rupa dan luar biasa. Satu contoh yaitu kisah atau tokoh Daniel. Setiap kita tentunya tahu tentang Daniel. Saudara tahu bahwa ketika Daniel memutuskan bahwa dia mau menyembah Tuhan, dia mau berdoa, dia mau sembahyang, dia mau melakukan kewajibannya sebagai orang yang menghormati Allah. Dan ketika dia berdoa, banyak orang gak suka dengan dia. Dan banyak laporan-laporan yang negatif untuk menjebak Daniel, menjerumuskan Daniel, bahkan menghilangkan Daniel begitu. Sampai pada akhirnya Daniel dipaksa keluar dari rumahnya untuk dihukum, untuk diadili, kemudian dihukum, dan bahkan semua kita tahu bahwa Daniel dimasukkan ke dalam goa singa. Tapi saudara, sebelum hal itu terjadi, tentunya Daniel sebagai manusia yang waras, yang sadar, yang punya perasaan, dia tentunya berkata, saya mau berdoa kepada Tuhan, saya tidak melakukan kejahatan. Tapi sekali lagi saudaraku, meskipun hal itu terjadi, orang-orang pada waktu itu, khususnya raja, dia gak mau peduli. Karena Daniel melanggar titah raja. Tetapi yang luar biasa adalah ketika Daniel ada di penghujung pintu, di mana dia harus melangkah masuk dalam gua singa, yang mungkin kemudian akan disambut singa. Mungkin singa menganggap, wah ini bagian terenak ini yang saya bisa nikmati. Tapi sekali lagi saudaraku, saya percaya Daniel punya satu pemahaman, meskipun aku harus mati, aku yakin Tuhan ada di situ. Tuhan ada di sana. Tetapi yang luar biasa adalah Tuhan tidak mengendaki Daniel mati, justru melalui Daniel semua orang pada waktu itu mengenal Allah Daniel dan menyembah Allah Daniel. Itu juga terjadi oleh rekan-rekan Daniel, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dia menetapkan satu ketetapan bahwa dia tidak akan menyembah ilah lain dan tidak mau makan makanan sajian-sajian raja. Dan yang terjadi adalah apa? Mereka harus dimasukkan ke dalam dapur perapian. Yang tentunya kita semua tahu, dapur yang sangat panas. Tetapi sekali lagi, ketika mereka dimasukkan ke sana, firman Tuhan mencatat ada anak manusia di dalamnya. Dan saya percaya bahwa itu adalah Allah. Dan saya percaya itulah Jehovah Shammah. Allah ada di sana. Allah beserta dengan umatnya. Allah berada di dalam lingkungan orang-orang yang berkenan di hatinya. Dan saya percaya itu yang akan membuat Sadrak, Mesak, dan Abednego yakin. Saya punya Allah yang luar biasa. Enggak berhenti di situ saudaraku. Stefanus. Walaupun saudara tahu bahwa Stefanus mati. Dia mati dengan dihukum rajam. Tetapi yang saya ingat adalah sebelum
dia ada di dalam akhir hidupnya, dia berkata, saya melihat langit terbuka dan anak domba Allah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu menunjukkan sesuatu yang luar biasa, saudaraku. Sehingga saya mau katakan, meskipun Stefanus harus mati, yang waktu itu juga disaksikan oleh tokoh agama waktu itu, salah satunya adalah Saulus yang kemudian menjadi Paulus. Yang perlu saudara ketahui bahwa kematian Stefanus tetap didasari dengan rasa percaya bahwa Allah ada. Luar biasa. Bahkan gak berhenti di situ juga. Para murid Yesus juga mengalami kematian sebagai martir. Meskipun Yohanes tidak mati sebagai martir. Tapi firman Tuhan mencatat, meskipun mereka harus mati, meninggal sebagai martir, mereka tetap percaya bahwa Allah ada dan Allah menyertai mereka. Saudara, pada hari-hari seperti sekarang ini, kesulitan apa sih yang kita hadapi? Mungkin saja kita mengalami kesulitan soal keuangan, bisa saja kita mengalami kesulitan dengan sakit, mungkin kita mengalami kesulitan tentang pekerjaan ke depan, kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan, kita juga nggak tahu apa yang harus kita lakukan, sementara di rumah kebutuhan begitu banyak, tanggungan juga harus kita selesaikan, dan ada banyak hal yang kita pikirkan. Semua orang mengalami semua itu. Tetapi satu hal saudaraku, tetaplah percaya bahwa Allah ada. Mengapa kita harus percaya bahwa Allah ada? Dan mengapa kita harus percaya bahwa Allah hadir? Ingat ini saudaraku, bahwa dasar kesanggupan kita untuk percaya kepada Tuhan adalah karena kita mengenal, kita memiliki Allah yang luar biasa. Dasar kesanggupan kita umat percaya adalah karena kita mengenal Allah kita dengan benar. Dengan kata lain, bahwa dasar pengenalan kita terhadap Allah akan menentukan kesanggupan kita dalam menjalani kehidupan kita, menjalani hari-hari kita. Meskipun sulit, semua orang berteriak sulit. Dari yang masyarakat kelas bawah, menengah maupun atas, maaf kalau saya pakai istilah itu. Semua teriak sulit saudaraku. Tapi sekali lagi bagi orang percaya, dasar kesanggupan kita sebagai orang percaya adalah karena kita mengenal Allah kita dengan benar. Dengan kata lain, dasar pengenalan kita itulah yang akan menentukan kesanggupan kita dalam menjalani kehidupan pada hari-hari berikutnya, pada hari-hari ke depan. Mungkin hari-hari ini sekali lagi saudaraku, saudara diperhadapkan dengan kesulitan. Saya mau beritahu buat Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mengasihi saudara dan saya rindu untuk kita mengalami terobosan yang luar biasa. Memang dunia ini sulit, memang semua mengalami kesulitan. Kita juga nggak pernah tahu apa yang ada di depan. Tapi yang kita tahu bahwa Allah kita tidak pernah meninggalkan kita sebab Dia adalah Jehovah Shammah. Allah hadir, Dia ada di sana, Dia ada di situ. Dia ada di tempat saya berada saat ini dan Dia juga berada di tempat di mana saudara berada saat ini. Itulah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika saudara sakit, ingat bahwa Dia selalu ada. Saudara cukup mengatakan, Tuhan, Engkau adalah sang penyembuhku. Engkau tabib di atas segala tabib. Aku percaya Engkau sanggup menyembuhkan aku. Aku percaya Engkau ada di sini bersama-sama dengan aku. Ketika saudara ada dalam keraguan-raguan tentang kehidupan saudara, saudara nggak ngerti harus berbuat apa, pekerjaan susah, penghasilan tidak ada, mungkin untuk ke depan keuangan makin nipis atau bahkan mungkin tidak ada. Saudara percayalah bahwa Allah hadir, Allah ada, Allah tahu. Saudara bisa mengatakan, Tuhan aku percaya Engkau adalah Allah penyediaku. Engkau sanggup mencukupi segala keperluan yang aku butuhkan saat-saat ini. Sebab firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan bahwa Allahku sanggup untuk mencukupi, memenuhi segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaan yang ada pada Dia. Saudaraku, apa yang saudara rasakan? Saudara juga mungkin saat ini merasakan, Tuhan hubunganku dengan keluargaku kurang bagus. Sekarang ini mereka menteror aku, mereka menekan aku, mereka membuat aku tidak nyaman. Saya mau katakan saudaraku, sebagaimana yang kita dengar khotbah minggu lalu. Tuhan, Engkau adalah Jehovah Shalom. Engkau yang dapat memberikan damai sejahtera kepadaku. Aku percaya Tuhan, bersama dengan Tuhan aku memiliki damai, tenang.
Sebab firman Tuhan katakan dengan diam dan tinggal tenang. Disitulah letak kekuatan saudara. Amin saudaraku. Dan ada banyak hal lagi. Mungkin saudara gak tahu ke depan saudara mau berbuat apa. Tuhan, aku mau berbuat ini takut, aku mau berbuat itu takut. Tuhan, aku melangkah di dalam keraguan-raguan. Saudara ingat bahwa saudara punya Allah yang luar biasa. Saudara cukup mengatakan, Tuhan, Engkau yang menuntun aku di jalan yang di padang yang berumput hijau. Engkau menuntun aku ke air yang tenang. Engkau menyegarkan jiwaku. Tuhan, aku mau mempercayakan hidupku kepadamu. Sebab aku yakin Tuhan, di mana aku ada, di situ Engkau ada. Bahkan dalam kesulitan sekalipun Engkau ada. Bahkan ketika saudara ada dalam lembah kebingungan, lembah kekelaman bahkan, di sana pun Allah ada. Itulah sebabnya pemazmur Daud mengatakan, meskipun aku dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Amin saudaraku. Dia adalah Jehovah Shammah. Saya punya teman, kemarin baru bersaksi, dia lolos dari COVID. Dia dikelilingi oleh orang-orang yang ngantri meninggal, maaf bicara. Tidak untuk menakut-nakuti saudara. Kemudian saya bertanya, apa titik balik yang membuat engkau begitu percaya bahwa engkau pasti sembuh? Dia hanya berkata seperti ini, aku mengingat firman Tuhan. Aku mengucapkan firman Tuhan. Aku menyanyikan pujian rohani. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup menolong aku. Meskipun saudara dia berkata, dia melihat orang meninggal setiap hari. Tetapi yang dia tahu bahwa Allah ada. Dan Allah sanggup melepaskan dia dari hal itu. Bukan saya berkata bahwa orang yang meninggal Tuhan tidak menyertai. Tidak sama sekali, mohon dimaafkan. Tapi yang saya mau beritahu buat saudara, bahwa titik balik orang percaya adalah ketika dia percaya bahwa Allah ada bersama-sama dengan dia. Itulah saudaraku yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin mengajak saudara, bagi saudara yang ragu, bagi saudara yang bingung, bagi saudara yang bimbang, bagi saudara yang putus asa, bagi saudara yang tidak tahu harus berbuat apa. Saat ini saya mau katakan, undang Jehovah Shammah. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Untuk saudara yang sakit, jangan khawatir, jangan panik, jangan cemas. Dia ada bersama-sama dengan saudara. Dimanapun saudara hari ini berada, mungkin di tempat pembaringan, mungkin di rumah, atau dimanapun, percayalah bahwa ada Allah bersama-sama dengan saudara. Itulah sebabnya hari ini, sebelum saya menutup akan renungan saya ingin mengajak saudara. Sudahkah saudara mengenal Allah saudara? Sudahkah engkau saudara benar-benar percaya bahwa Allah adalah Jehovah Shammah, bahwa Allahku ada, Allahku bersama-sama dengan aku. Ingat saudaraku, ada satu firman Tuhan yang berkata, 2-3 orang sepakat memanggil namaku, maka aku hadir. Hari ini saudaraku, saya ingin mengajak saudara berdoa. 2-3 orang, saya dan saudara, kita sepakat memanggil nama Tuhan. Tuhan hadir. Tuhan ada bersama-sama dengan saudara. Amin saudaraku. Oleh karena itu, mari letakkan tangan saudara pada bagian sakit, dimanapun saudara berada hari ini. Saya ingin mengajak saudara berdoa. Bagi saudara yang punya pergumulan, saya juga ingin mengajak saudara untuk kita berdoa bersama-sama. Dan saya yakin ada satu terobosan yang terjadi. Amin. Mari kita berdoa saudara. Bapa Surgawi, terima kasih untuk saat ini. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa yang Engkau berikan dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Shammah. Engkau hadir, Engkau ada di sana. Bahkan Engkau ada di tempat di mana kami berada saat ini Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, kami ingin berdoa buat saudara-saudara kami yang sakit Tuhan. Kami percaya bahwa kuasa kesembuhan daripada Tuhan, kuasa daripada Bapa Surgawi yang merancangkan satu rancangan yang terbaik terjadi atas umat-Mu. Dimanapun mereka berada, sakit apapun yang mereka alami, siapapun mereka Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kesembuhan terjadi. Kuasa kesembuhan daripada Bapa Surgawi terjadi. Kuasa daripada Tuhan Yesus bekerja. Roh Kudus memberikan kekuatan, shalom, memberikan damai. Dan itu membuat mereka percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan. Terima kasih Tuhan, bahkan untuk sidang jemaat-Mu, untuk saudara-saudara kami yang hari-hari ini dalam pergumulan Tuhan. Kami berdoa Tuhan, Engkau adalah Jehovah Shammah. Tuhan, Engkau tahu keberadaan mereka karena Engkau ada bersama-sama dengan mereka. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau menjamahkan saudara kami. Biarlah ada kekuatan yang luar biasa terjadi. Satu terobosan terjadi karena kami yakin Tuhan, Engkau adalah Allah yang luar biasa. Oleh karena itu Bapak Surgawi, Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami cukup percaya dan sangat percaya bahwa Engkau adalah Jehovah Shammah.
Engkau ada bersama-sama dengan kami. Tuhan, meskipun ada banyak hal yang harus hilang daripada kami, tetapi kami berdoa supaya kami tidak pernah kehilangan iman kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, hanya beriman kepada Tuhan, kami dapat melihat perkara-perkara besar terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena itu kami percaya hari ini kuasa Tuhan terjadi dan bekerja secara luar biasa buat kami semua. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Saudaraku, sebentar kita akan mengakhiri semua ibadah. Dan sebelum saya menutup semua ibadah, saya ingin menginformasikan buat saudara sekalian bahwa setelah ibadah ini, saudara akan menyaksikan video yaitu tentang informasi kegiatan sepekan. Dan saya berdoa supaya saudara terus diberkati dan saudara juga terus bersama-sama melakukan ibadah dengan baik. Sekali lagi saudaraku, saya ingin mengajak saudara berdoa dan menutup ibadah ini dengan doa berkat. Haleluya. Bapa Surgawi, terima kasih untuk kasih setiamu. Kami berdoa menyerahkan akan sidang jemaatmu ke dalam tanganmu. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini, esok, sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Kau Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Namamu ditinggikan di atas segalanya. Sky.